Presiden Prabowo perlu mengganti utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama yang kemarin telah mengundurkan diri. Maka nama dan karakter yang paling cocok untuk menggantikan Miftah adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung karakter yang unik karena diterima di berbagai suku dan diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia. Baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa maupun agama yang berbasis pada kebudayaan dan alam. Bahkan Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dengan alam, sebab selama ini Rocky dikenal sebagai pecinta alam. Rocky Gerung bisa membuka dialog antar kelompok agama. Misalnya Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Durian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan agama dan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Sungguh, jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa Indonesia yang selama ini terpecah belah akibat kampanye pemilu yang rasis dan saling menjatuhkan, menjelekkan dengan dalil-dalil agama. Rocky bisa menjadi penengah dalam kampanye kaum Ba'alawi yang mengklaim semua di Indonesia itu adalah jasa mereka, orang-orang keturunan Yaman yang harus dihormati dan dipanggil Habib. Sebuah gelar yang gak jelas bagaimana bisa menempelkan pangkat Habib itu. Bahkan di Yaman yang miskin itu, mereka selalu menceritakan bahwa tanah leluhur mereka itu kaya dan menjelekkan sejarah budaya Indonesia, tempat mereka saat ini cari makan. Gelar Habib itu tidak ada. Rocky bisa menjelaskan ke masyarakat awam agar masyarakat terbuka pikirannya dan tidak mudah terpesona dengan kata-kata kasar orang bersorban di panggung, karena berpikir kalau pakai gelar Gus atau Habib itu boleh menghina. Kalau pakai gelar Habib atau Gus itu boleh memaki. Pakai gelar Habib boleh menaikkan pedang dan teriak takbir anti kedamaian. Rocky bisa mengurai kekusutan agama yang sederhana yang saat ini jadi rumit dan tidak aplikatif karena setiap penceramah, pendeta atau para orang di atas panggung tanpa ilmu yang penting bisa ngomong mudah aja membolak-balik kebenaran agama sehingga terbukti sekarang. Walaupun dikatakan banyak yang beragama, tapi korupsi itu tertinggi di dunia adanya di Indonesia. Keadilan tidak ada di Indonesia. Kejahatan rapih, terstruktur dari atas sampai bawah, seperti pada lembaga yang seharusnya menegakkan keadilan, namun malah jadi penjahat yang memeras. Semua mengaku beragama, namun saat ini narkoba, judi online, korupsi tertinggi selama Indonesia berdiri. Karya jelas rezim yang mendiamkan dan menggunakan apapun cara agar berkuasa selamanya, bahkan sampai memakai lembaga agama untuk menjadi penguasa berkuasa selamanya. Dan itu harus diurai oleh Rocky Gerung yang paling bisa dan mumpuni mengurai itu semua. Agama tidak dipraktekkan adalah penyebab apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Tidak rukun, tidak produktif, dan tinggi kejahatan. Fakta agama tidak dipraktekkan, yang di panggung hanya jualan ayat, tidak mempraktekkan ajarannya. Jadi hasilnya seperti fakta ini, yaitu pemakai narkoba di Indonesia hari ini tuh 3,3 juta. Mayoritas remaja 15-24 tahun, Gen Z. Penduduk yang main judi online di Indonesia minimal 11 juta orang. Gila gak tuh? Penduduk Indonesia yang ngutang ke pinjol lebih dari 129 juta, yang artinya lebih dari 1 di antara 3 penduduk Indonesia punya utang online. Padahal di agama kita itu dilarang berhutang, yang bunga berbunga. Negara tukang ngutang, penduduknya juga tukang ngutang, pejabatnya hobi ngutang, menterinya tukang ngutang. Sekarang kita bahas kualitas pendidikan Indonesia yang persensus penduduknya tahun 2020 lalu 65% penduduk Indonesia mentok lulusan SMP atau sederajat. Adalah fakta. Sebagian penduduk Indonesia, ada 25 juta penduduk Indonesia masuk kategori super miskin, alias penghasilan per bulan per kepalanya hanya Rp583.000. Untung standar miskinnya pakai angka 583.000 sebulan. Kalau pakai ukuran penghasilan per bulan 1 juta, ya ratusan juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Apalagi pakai standar upah minimumnya Australia yang 240.000 per jam. Ya 95% penduduk Indonesia miskin. Kalau kita pikir-pikir, ini semua karena agama tidak dipraktekkan secara benar. Integritas tidak ada. Pemilihan pejabat tidak berdasarkan meritokrasi, orang prestasi yang amanah. Kembali ke agama. Maka utusan khusus kerukunan agama harus diberikan kepada mereka yang diterima di semua golongan, luas dan pintar. Seperti Bung Rocky. Jangan pilih yang hanya melakukan pembenaran pakai ayat. Harus penegak kebenaran pakai akal sehat. Peace.